بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أعز الإسلام والمسلمين واحذر من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم. وصلى على نبينا وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Membebaskan bumi jihad Palestina, perjuangan terang membayar dengan jiwa. Bundaran Pancasila untuk membela warga Palestina yang ada di daerah Gaza. Salat ini saya akhiri, saya pribadi mendiri. Jika kesalahan mohon ampuni, karena saya bukanlah ahli. Kami berdoa untuk cahaya, untuk menggantikan malam yang telah berlalu. Dan luka-luka tak terhitung. Palestina, tanah yang suci, penuh dengan sejarah. Kami mendoakanmu dengan hati yang penuh cinta. Semoga kedamaian dan kasih sayang menggantikan perang, dan kita semua berhidup dalam harmoni yang indah. Masih ingat yang disampaikan saya tadi? Masih. Kita coba 1, 2, 3. Dulu, bintang, tapi saya Aqsa. Dulu, bintang, tapi saya Aqsa. Tapi sebagai latar belakang suku dan asal daerah yang berbeda-beda, kita yang hadir di sini, saya yakin dengan jiwa yang sama, panggilan jiwa untuk kepedulian kita terhadap kemanusiaan, di mana saat ini telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita bangsa Palestina. Kita yakin sebagai manusia, persoalan tersebut bukan hanya persoalan umat Islam saja, tetapi persoalan seluruh umat manusia yang peduli akan kemanusiaan. Kita menyaksikan organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi konferensi Islam tidak mampu menghentikan kejahatan yang terus-menerus dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Kita hadir di sini untuk memberi dukungan moral, memberi dukungan material terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kiblat bersama kita, umat Islam sedunia, Al-Aqsa, kiblat umat Islam sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Hari ini kita berdiri berkumpul bersama-sama tempat ini dalam
rangka untuk mengabarkan kepada saudara kita yang di Gaza bahwa mereka tidak sendiri. Mereka masih punya saudara-saudara yang peduli terhadap nasib dan penderitaan mereka. Dan kita akan terus berjuang, berusaha, berupaya semaksimal yang bisa kita lakukan untuk terus membela saudara kita di Palestina sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya. Mudah-mudahan kehadiran kita, aksi-aksi kita yang kita lakukan selama ini dan juga hari ini bisa menjadi bagian dari kontribusi kita terhadap kemerdekaan saudara kita di Palestina, dan ini semoga menjadi catatan kebaikan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita di Gaza masih terjajah, masih terzalimi, masih terintimidasi. Maka jangan sampai kita melenakan diri melupakan peristiwa itu. Kehadiran kita di sini, kita dari sisi manusia sudah tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kita mengatakan harus dihapuskan segala penjajahan di atas dunia. Maka kita semua sepakat dan Presiden pertama Soekarno bahwa senantiasa menolak dalam segala ajang apapun, agenda apapun yang sifatnya dunia. Maka Indonesia dengan Soekarno yang menolak atas kehadiran bangsa Israel. Hadirnya kita di sini karena kita menyatakan sebagai seorang yang beriman, maka sungguh antara terpautnya persaudaraan dari negeri Indonesia sampai negeri Palestina tidak ada batas. Mari kita kembali mengingat di antara kontribusi kita, yaitu seperti yang disebutkan tadi oleh pembicara yang sebelumnya itu Bapak Madiwan, bahwa di antara kontribusi untuk kita memboikot segala produk-produk yang buah Israel, dan ini bentuk dukungan yang nyata dari Majelis Ulama Indonesia. Maka kita sebagai umat, kita ikuti apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Palestina, 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 Palestina. Kita selalu mengirim pesan Free Palestine, Free Palestine, bagaimana yang disampaikan pembicara sebelumnya. Palestina, Palestina, merdeka, Palestina, kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Takbir, Allahu Akbar, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami. Negara Palestina termasuk salah satu negara yang awal-awal untuk mengakui kemerdekaan serta mengakui kedaulatan dari berdirinya negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, ini merupakan tindakan yang nyata untuk mengenalkan kepedulian kita dalam diri kita terhadap rakyat-rakyat Palestina sekarang terjajah oleh Zionis. Haidar, Haidar, ya Yahud, Jaizu Muhammad, Sawfa Yahud. Jaizu Muhammad, Sawfa Yahud. Haidar, Haidar, ya Yahud. Kita tunjukkan rasa empati kita, peduli kita dengan rakyat Palestina sambil kita berdoa, bermunajat serta menyampaikan kepada pemerintah, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengajukan Zionis Israel ke pengadilan internasional, Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiaan, atas kejahatan peperangan. Hari ini genap 100 hari genosida, pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Haidar, Haidar, ya Yahud. Haidar, Haidar, ya Yahud. Jaizu Muhammad, Sawfa Yahud. Jaizu Muhammad.
satu sebangsa dan setanah air. Pada saat ini juga apa yang terjadi di Al-Aqsa sama halnya dengan yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Di zaman Rasulullah, Al-Aqsa dijajah oleh bangsa Romawi. Dengan perjuangan Rasulullah yang tidak selesai dalam membebaskan Al-Aqsa, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Langkah demi langkah pembebasan Al-Aqsa yang dimulai dengan pembebasan negara-negara yang di sekitar Al-Aqsa. Maka pada saat ini yang terjadi di Al-Aqsa adalah seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada sampah di antara kita, apapun sampah yang ada ambil pungut, tempatkan kembali di tempatnya. Kita berakhir insya Allah setelah 10 jam 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dari Aliansi Masyarakat Kota Waringin Barat Peduli Palestina melaksanakan aksi bersama kepedulian terhadap Palestina yang pada saat ini terus-menerus dijajah oleh Zionis Israel. Saya dari perwakilan pemuda Kota Waringin Barat sangat mengapresiasi terhadap aksi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Aksi pada hari ini di Kota Waringin Barat adalah aksi yang kedua, di mana aksi yang pertama telah dilakukan sebelumnya dengan delegasi dari berbagai organisasi masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat. Semoga dengan adanya aksi ini menyuarakan dan mendukung, mensupport untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Saya Sri Wahyudi selaku Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Kota Waringin Barat memberikan apresiasi terhadap aliansi komunitas-komunitas di Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah memperjuangkan dan menyuarakan dan ikut peduli terhadap kemerdekaan Palestina. Harapannya semua anak yang ada di dunia termasuk di negara Palestina berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan kehidupan, berhak untuk berpartisipasi, dan kita bisa membantu memperjuangkannya dengan memboikot produk-produk yang dengan Yahudi, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga mendoakan semua anak-anak yang ada di Palestina agar bisa bersekolah, agar bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan fitrahnya. Pagi hari ini bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah, ini luar biasa, sehingga semoga kegiatan ini terus ada sampai negeri Palestina diberikan kemerdekaan seperti kita bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan. Terima kasih atas nama pemerintah daerah, mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Aliansi Kobar dan Kalteng. Saya pagi hari ini atas nama
koordinator lapangan untuk acara Aliansi Masyarakat Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, menyuarakan peduli Palestina 100 hari Tufanul Aqsa dan genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Dan ini bersamaan menjadi Global Day, menjadi mendunia, sedunia pada hari yang bersamaan, mengingatkan kepada kita hilangnya rasa kemanusiaan saat menyaksikan pembantaian demi pembantaian tanpa ada bisa berbuat apapun. Untuk itu, pada pagi hari ini mewakili dari komponen masyarakat, dari pelajar, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa budaya yang ada, kita bersama-sama berkumpul di Bundaran Pancasila, tepatnya di Taman Palagan ini, yang merupakan simbol dari kepahlawanan, simbol dari keberanian yang mestinya juga harus lahir dari para masyarakat dan pemuda-pemuda kita, khususnya kemerdekaan dan keberanian yang ditunjukkan oleh mereka pejuang-pejuang di Palestina. Demikian, semoga kemerdekaan dan pembebasan Palestina dekat adanya. Terima kasih kepada semua pihak yang mensukseskan mendukung kegiatan ini, dan juga pengawalan dan pengamanan dari aparat keamanan yang menjadikan kelancaran kegiatan ini.